Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang. Welcome to Up to Me TV. Video gue kali ini ada rumah-rumah dengan sejarah kelam dan rumah yang konon ada hantunya. Ada di mana aja sih? Di dekat rumah kalian maybe? Atau bisa jadi kalian lagi menempati rumah yang punya cerita kelam zaman bahla? Sebelum mulai nonton, gue mau ngucapin terima kasih dulu nih buat kalian yang udah klik video ini. Gimana kabar kalian? Masih sehat dan semangat menjalani hari kan? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, rumah yang mau gue angkat ceritanya di sini tuh ada dari dalam negeri dan luar negeri. Pertama, ada dari Jakarta. Dari dalam negeri ada rumah yang sekarang jadi museum sejak zaman G30 SPKI, yaitu kediaman Jenderal Besar Abdul Haris Nasution atau lebih dikenal dengan AH Nasution. Rumah tersebut jadi saksi bisu peristiwa G30 SPKI. Terletak di Jalan Teungku Umar nomor 40 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam peristiwa ini, putri sang jenderal, Ade Irma Suryani, tewas tertembak. Selain rumah Jenderal AH Nasution, ada juga rumah Jenderal Ahmad Yani yang sekarang menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Di ruang tengah terdapat sebuah plakat yang menandakan tempat Jenderal Ahmad Yani tersungkur setelah diberondong peluru oleh pasukan Cakrabirawa. Bahkan, pintu rumah yang berlubang karena tertembus peluru masih dipertahankan keasliannya sampai sekarang. Museum ini berada di wilayah Menteng juga, friends. Kalau belajar sejarah kayak gini, kayaknya jadi malu hati ya. Gue ngerasa masih hidup sebagai beban negara. Jangan sampai pengorbanan mereka sia-sia ya, friends. Ayo terus majukan Indonesia agar bisa menjadi negara adidaya. Merdeka! Semoga seluruh pahlawan Indonesia diberikan tempat yang layak oleh Allah SWT ya, friends. Nah, kalau rumah misterius dari Indonesia yang paling terkenal bahkan diangkat sebagai film ada Rumah Pondok Indah. Berlokasi di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kabar angin yang berhembus, sampai belibet. Kabar angin yang berhembus, ini emang horor banget sih ini rumah. Meskipun kalah sama horornya kalau tinggal di Pondok Mertua Indah, ya nggak sih? Konon katanya rumah ini jadi lokasi pembantaian satu keluarga pada tahun 1983. Waduh, tahun lahir gue itu. Sampai sekarang polisi belum bisa memecahkan kasusnya dan rumah ini jadi kosong bertahun-tahun. Makanya jadi banyak kisah seram yang muncul dari mulut ke mulut. Pernah ada cerita tukang nasi goreng yang ngantar pesanan ke rumah itu. Terus gak pernah keluar lagi. Kemana coba kira-kira? Tapi usut punya usut, menurut pedagang yang berjualan di sekitar area itu, dia udah belasan tahun deh jualan di sekitar situ. Gak pernah kok ada kisah soal penjual nasi goreng yang hilang di situ. Ada juga yang pernah lihat anak kecil, perempuan melayang, kabar kabur lain deh yang gak jelas asal-usulnya. Padahal faktanya, ini info yang paling valid ya, rumah ini tuh justru udah diratakan dengan tanah sekitar tahun 2008 gitu, friends. Jadi kayak tinggal kenangan aja gitu. Ya macam kisah cinta Luma dia. Sekarang ada lagi rumah lain yang pernah dijadiin film juga dari Bandung. Ada Rumah Kentang. Terletak di Jalan Banda, Bandung. Kata orang-orang mah kalau malam di situ bau kentang. Karena kabarnya dulu ada anak kecebur di air rebusan kentang yang mendidih gitu. Tapi menurut tetangga dari rumah kentang itu, dia tuh udah bertahun-tahun juga tinggal di situ, nggak pernah nyium bau-bau kentang. Lagi mana kumaha deh. Dan sekarang rumah dengan cerita mistis itu disulap menjadi rumah makan kekinian yang banyak spot fotonya alias instagramable gitu. Beberapa furnitur di rumah kentang yang dulu dari zaman 1908 itu masih ada dan dijadikan dekorasi ruangan kayak piano gitu. Bahkan ada ruang private meeting yang dinamain Megan. Dan Megan adalah nama salah satu penghuni asli di rumah kentang 1908 itu. Buat warga Bandung atau kalian yang udah pernah ke sana, boleh dong berbagi pengalamannya di kolom komentar ya. Selain dua rumah di atas, ada lagi rumah Pangalengan sebagai tempat syuting Pengabdi Setan yang berada di Bandung, Jawa Barat. Terus ada rumah ambulans yang terletak di Bahu Reksa, Bandung juga. Di sini ada ambulan yang parkir di depan rumah. Katanya sih sering keliling tuh ambulan, berjalan gitu di sekitar area situ dengan disetiri oleh manusia tanpa kepala. Kemana tuh kepalanya? Masih di Bandung ada lagi rumah gurita. Ya Allah, kenapa banyak amat wisata horornya ya di Bandung?
Tapi sih menurut tetangga yang tinggal satu area juga dengan rumah gurita dari tahun 1986, kabar kalau rumah gurita adalah rumah pemujaan setan itu hoax, friends. Aduh, jangan gampang percaya deh. Nyatanya, rumah ini adalah rumah singgah seorang pengusaha yang dia tuh menetap di Jakarta. Jadi kisah rumah gurita yang katanya horor itu juga hoax. Emang aja si pemilik rumah itu seneng sama seni-seni gitu deh, patung-patung. Jadi di dalam rumahnya juga katanya banyak patung-patungnya. Kali ini rumah yang berikutnya ada rumah keluarga tak kasat mata dari Yogyakarta. Pertama kali booming karena adanya thread di Kaskus dari seseorang bernama Genta yang dia ngaku sering banget diganggu oleh suara-suara nggak jelas, bau-bauan misterius kayak gitu. Ini juga diangkat jadi film dengan judul yang sama, Keluarga Tak Kasat Mata. Mungkin kalian ada yang pernah nonton? Komen di bawah ya ceritanya kayak apa. Nah sekarang agak mulai jauhan nih, kita ke Jepang ya. Baru-baru ini viral, seorang YouTuber Jepang bernama Yamakyu. Dia menempati sebuah rumah sewaan yang full dengan adanya paranormal activity sama poltergeist gitu tiap hari. Mulai dari pintu nutup sendiri, kamar mandi ada yang ngetok-ngetok, sampai suara teriakan dan barang-barang melayang dan jatuh serta berpindah tempat gitu. Lah kalau gue yang punya jiwa cemen suruh tinggal di situ, ya walaupun ditemenin Lee Min Ho juga ogah sih kayaknya. Gimana kalau kalian mau tinggal di situ? Kabarnya rumah ini emang bekas kuburan, jadi agak wajar ya kalau banyak gangguan. Padahal sih kalau dalam Islam itu mah kerjaan setan, nggak ada tuh arwah-arwah orang yang dari dikubur di situ. Tapi belakangan ini banyak yang bahas kalau kontennya Makyu ini settingan. Gak tahu juga sih, soalnya video-video yang ada di YouTube ya Makyu itu terlalu jelas dan clear aja gitu. Apa sih bedanya jelas sama clear? Ya pokoknya kalian bisa cek YouTube-nya deh secara lebih detail dan kalian bisa kasih komen pendapat kalian ya. Gue tunggu. Nah, kalau yang ini kalian pasti tahu. Amityville Haunted House. Banyak banget film tentang rumah Amityville ini ya. Ada beberapa film yang jadi booming juga nih karena mengangkat kisah dari Amityville Haunted House. Awal rumah ini terkenal dengan kisah seramnya itu karena pada tahun 1974 terjadi pembantaian satu keluarga oleh Ronald DeFeo Jr. yang merupakan anggota keluarga dari para korban. Jadi si Ronald ini anak tertua. Dia menembak orang tua dan adiknya di jam 3.15 pagi. Si Ronald yang ditangkap mengaku mendapat bisikan agar menghabisi keluarganya. Siapa yang bisikin kayak gitu coba? Setelah 13 bulan ya, setahun lebih lah dari kejadian naas tersebut, ada satu keluarga yang menempati rumah itu. Cuma bertahan 28 hari. Karena emang gak tahan, dia setiap hari dengar dan ngerasain gangguan dari makhluk yang gak kelihatan gitu. Terus katanya jam dindingnya tuh di rumah dia tuh berhenti di jam 3.15. Yaitu tadi waktu dari pembantaian itu terjadi, 3.15 pagi. Sekarang sih rumah ini jadi wisata horor, dibuka untuk umum gitu. Tapi ada satu ruangan yang tetap kelok gitu, kekunci, gak boleh orang masuk. Yaitu ruang tempat kejadian penembakan sadis di lantai 2. Lagian orang-orang ya, wisata kok horor sih? Kalau wisata religi gitu masih make sense kali. Atau wisata kuliner, enak kan itu. Lah ini wisata horor. Kalau kalian punya duit, apa iya mau ke sana? Komen di bawah. Itu tadi sedikit dari begitu banyak rumah yang punya sejarah. Dan beberapa ada yang masih berdiri sampai sekarang. Nah ini ada kisah yang dialami oleh seseorang bernama Katrina McHugh dari San Luis ya. Dia tuh sewa sebuah rumah di tahun 2014. Dia itu naksir gitu sama iklan rumah yang bagus, teras luas, pinggir jalan pula. Cakep banget dah pokoknya. Akhirnya si Mbak Katrina ini menghubungi yang punya rumah. Terus mereka ketemu, disepakati deh harga sewa per tahun $800 di San Luis, Amerika. Udah murah gitu, barang-barang di dalamnya nggak diambil pula. Jadi istilahnya full furnish lah. Apa nggak kayak ketiban durian runtuh tuh? Ya asal jangan ketiban di pala aja ya, bocor dong. Akhirnya dia pindah. Hari berganti hari, gak ada yang aneh kok, aman-aman aja gitu. Sampai suatu hari di bulan keempat selama dia tinggal di situ tuh, dia tuh kayak nemuin kaset. Duduklah dia, tonton di setel tuh kaset. Jadi kayak film dokumenter tentang pembunuhan yang terjadi di wilayah itu.
Di layar tuh ditampilin lokasi basement, sebuah rumah yang jadi tempat terjadinya pembunuhan oleh seorang laki-laki kepada beberapa korban perempuan yang random. Jadi nggak ada spesifikasi fisik khusus gitu, kayak apa sih yang jadi targetnya. Cuma dilihat-lihat gitu ya, dia kayak nggak sama sesuatu deh. Masalahnya barang-barang di rumah yang jadi TKP itu yang ada di layar TV dia tuh mirip sama yang dia tempati. Pas sadar ya, pas ada scene bagian teras rumah juga, dia jadi yakin bahwa itu adalah rumah yang emang dia sewa ini. Kaget dong, dia langsung shock dan nelpon ke ibu yang punya rumah. Ibu ini udah tua banget sih. Dia bilang mau pindah dan minta balik sisa uang sewa rumah itu kan. Dia kan sewanya 12 bulan tuh ya, 1 tahun ya. Tapi dia kan ditempatin tuh baru 4 bulanan. Cuman si ibu gak bisa katanya. Ya udah 4 bulan udah habis juga kepake duitnya. Si ibu bilang kalau kejadian itu kan di 2001, udah lama banget. Akhirnya ibu itu cerita bahwa pelaku adalah Maury Travis, anak dari si ibu tersebut. Nah, kalian bisa tuh cek-cek kasusnya. Banyak juga kok kanal berita dari dalam dan luar negeri yang membahas cerita si Mbak Catherine tadi. Cuma pada akhirnya emang Mbak Catherine memutuskan untuk pindah dari rumah itu tanpa mengambil sisa uang sewanya. Ya coba deh, sebenarnya kan emang gak ada apa-apa, gak ada tuh arwah-arwah yang katanya menuntut balas, mengganggu. Buktinya Mbak Catherine gak ngalamin apa-apa kok, gak ada gangguan apa-apa di rumah yang jelas adalah bekas TKP pembunuhan sadis. Tapi emang akhirnya ya setelah memutuskan dia cabut gitu, dia cuma mikirin karena gak nyaman aja. Karena kan kayak TV, sofa, atau tiang basement, tempat meja Mbak Catherine biasa makan, itu adalah tempat-tempat saksi bisu terjadinya peristiwa pembunuhan. Apa nggak auto enak dia? Nah itu tadi friends, beberapa kisah tentang kejadian dan mitos beberapa rumah. Ada yang real, ada juga yang cuma kabar burung. Yang nggak tahu juga sih burung jenis apa itu yang suka nyebar gosip kayak gitu. Cuma yang jelas ya, dimanapun kalian berada, kalian kan memang ya tinggal di suatu tempat gitu loh. Nggak ada salahnya kalau kalian itu ngaji-ngajiin, misalkan pindah ke tempat baru, ataupun ke kontrakan baru, atau pindah rumah baru, atau apapun itu. Kita harus selalu mengingat dan berzikir kepada Allah. Bener gak sih? Supaya tenang aja gitu. Ya akhir kata gue ingetin lagi, buat yang belum subscribe jangan pada ragu, subscribe aja deh, kagak bayar. Buat yang udah subscribe makasih banyak ya. Terus dukung gue buat bikin konten yang faedah, meskipun ada juga sih yang gak faedah. It's okay not to be okay as long as you are not giving up. Andra pamit mundur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.